Saudara-saudari yang seiman, Tuhan menyampaikan pesan kepada kita agar kita berdoa, berpuasa, dan bersedekah supaya tidak ditampakkan dan dilihat oleh banyak orang. Apalagi kita mengharapkan pujian dari orang lain. Allah Bapa di surga melihat apa yang kita lakukan dan tentu melimpahkan anugerah-Nya. Pada permulaan masa Prapaskah ini, gereja mengajak kita merenungkan diri di hadirat Allah dan memulai masa pertobatan. Tobat itu dapat berarti berbalik kembali dari dosa untuk menuju kepada Allah. Umat manusia berbalik kepada Allah sesudah tersesat dan berperilaku durhaka. Manusia berusaha untuk merendahkan diri di hadirat Allah dan merindukan Allah. Bertobat itu juga berarti perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan sikap. Maka orang yang bertobat adalah orang yang pandangan hidupnya sama sekali berubah karena Roh Kudus berkarya di dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang menduga pertobatan itu adalah usaha dan tindakan manusia. Namun sesungguhnya pada pertobatan Allah berperan sangat istimewa. Lebih tepatnya pertobatan adalah karya ilahi. Melalui peristiwa tersebut manusia menanggapi kasih Allah yang bekerja dalam dirinya melalui pertobatan. Kita dapat mengambil contoh peristiwa bertobatnya Saulus menjadi Paulus. Pada suatu waktu Saulus ditarik oleh daya ilahi yang mustahil untuk ditolaknya. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan merupakan syarat seseorang memperoleh pengampunan dosa, memperoleh anugerah keselamatan dan hidup kekal. Semoga di waktu-waktu mendatang, ketika ada kesempatan untuk menerima sakramen tobat, kita dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Karena kalau kita semakin jarang menerima sakramen tobat, maka sebenarnya kita pun juga akan kurang merasakan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan itu terungkap dalam 3 macam, yaitu doa, puasa, dan amal kasih. Ketiga-tiganya perlu dijalani dan saling melengkapi. Jadi kita belumlah cukup kalau hanya menjalani satu saja, misalnya memperbanyak doa. Dengan doa, kita itu beroleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah. Dalam kitab suci kita menemukan Abraham, Musa, dan para nabi berkomunikasi dengan Allah. Pada kitab Perjanjian Baru kita juga menemukan Yesus sering diceritakan menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya, dan kita pun juga mengenal warisannya, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa kepada Allah melalui Kristus. Doa itu mencakup pujian kepada Allah, ucapan syukur, dan permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita doa bukanlah usaha memaksa Allah agar meladeni keinginan kita, melainkan suatu permohonan agar terjadilah kehendak Allah dan datanglah kerajaan Allah di bumi di mana kita berada dan bagi kita semua.
Pada masa Prapaskah ini, kita secara intensif berusaha menyesuaikan diri kita dengan kehendak Allah. Akan tetapi, berdoa itu belum cukup mengungkapkan pertobatan. Maka kita perlu berpuasa. Berpuasa dalam keadaan duka terjadi di semua bangsa dan di sepanjang waktu. Sesungguhnya berpuasa sudah menjadi praktek yang lazim di gereja. Melalui puasa, pantang dan mati raga, kita belajar melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Kita ini bukanlah melulu tubuh ragawi. Dengan berpuasa berarti kita secara rohani berusaha melepaskan diri dari kecenderungan atau keinginan manusiawi yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, dengan berpuasa kita memelihara hidup rohani, sebab kita berusaha mendekat kepada Allah dan kita berkesempatan untuk solider dengan orang-orang yang berkesusahan. Saudara-saudari yang terkasih, puasa dan doa menjadi lebih berkenan di hadirat Allah ketika kita membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dengan demikian, kita perlu berbuat amal atau yang biasa disebut dengan istilah memberi sedekah. Akan tetapi bukan sekedar memberi sedekah. Kita mengulurkan tangan membantu siapapun yang membutuhkan, terutama orang yang miskin, orang sakit, anak yatim, dan dengan memberikan ketulusan hati kita. Beramal dapat merupakan ungkapan penyangkalan diri, mengurangi hasrat untuk memenuhi keinginan diri, dan terutama menunjukkan sikap peduli terhadap kebutuhan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, keinginan kita itu tidak terbatas dan senantiasa butuh dipenuhi. Kalau kita tidak berusaha meladeninya, maka kita berusaha mengendalikan diri. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita berusaha untuk meladeninya terus, maka usaha itu sebenarnya dapat menjerumuskan diri kita dan pada akhirnya kita berdosa dan menjauhkan diri dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan oleh kitab Kejadian bahwa kita ini abu dan akan kembali menjadi abu. Kita diundang untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan bertobat di masa Prapaskah ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengikuti pemberkatan abu dan pembagian abu.